bukan haknya si pekerja dalam penyelenggaraan daging kurban tersebut. Sebetulnya ini dari segi hak itu ya. Hak peserta itu ada sepertiga. Namun 2/3-nya itu tetap dibagikan kepada masyarakat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen menjelang hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ini, banyak persoalan mungkin yang kita lihat di tengah masyarakat yang memerlukan pencerahan, edukasi, termasuk kita juga punya rujukan yang jelas dalam beramal, terutama yang terkait dengan ibadah kurban. Di kesempatan ini ada 2 persoalan yang perlu kita jelaskan. Yang pertama tentang pembagian daging kurban. Sesungguhnya daging kurban ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalamnya itu ada haknya masyarakat, ada haknya peserta kurban, dan itu mesti ditunaikan. Biasanya di tengah masyarakat kita bagi secara merata, dan peserta kurban sebetulnya ada hak 1/3 dari daging kurban tersebut. Namun oleh karena melihat situasi dan kebutuhan di tengah masyarakat, dia mendapatkan biasanya 2 bagian dari kantong yang telah disiapkan oleh panitia kurban itu sendiri. Ini tidak masalah. Selama ini memang hak-haknya fakir miskin, masyarakat secara keseluruhan, tidak melihat dari segi strata kehidupan, mereka punya hak yang sama dalam bagian daging kurban tersebut. Termasuk kulit kurban ini, sebagaimana halnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali berkata, sesungguhnya kami diperintahkan untuk menyelesaikan, menyembelih dan membagikan daging dan juga kulit-kulitnya. Namun kulit ini tidak semua orang bisa mengolahnya. Maka satu solusi yang didiskusikan dalam hal ini, kulit ini dijual kepada orang yang bisa mengolahnya. Kemudian hasil dari penjualan itu tetap dibagikan kepada fakir dan miskin. Nah, ini berkaitan dengan pembagian daging kurban. Kemudian bagian yang kedua adalah si pekerja. Ada kebiasaan dari masjid dan musala bahwa mereka dikasih daging tambahan. Ini sebetulnya tidak sesuai dengan hadisnya. Artinya mereka diberikan upah tambahan atau ujrah istilahnya dari daging kurban tersebut. Sesungguhnya dilarang oleh Rasulullah. Kita boleh memberi upah atau ujrah kepada pekerja, tapi diambilkan dari yang lain. Ya, salah satu yang dilakukan oleh beberapa masjid musala yang telah menyepakati hal ini dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul ini, uang kurban yang terkumpul itu misalkan 2.500.000, itu 100.000-nya bisa dialokasikan untuk upah kepada pekerja. Oleh karena tidak setiap yang berkurban itu dia ikut bekerja, dan kalaupun dia ikut membantu mungkin sebahagian, tetap juga ada tim kerja yang mengerjakan daging ini mulai dari penyembelihan sampai pendistribusian. Nah, jadi bisa kita lakukan dengan seperti ini, artinya
dilebihkan misalkan atau uang kurban yang telah dipatok itu ada space untuk biaya pengerjaan dari daging kurban itu sendiri, dan itu disepakati dengan peserta kurban. Nah, ini solusi yang mungkin sudah dilakukan beberapa masjid dan musala dalam hal ini, dan ini bisa kita lakukan seperti ini. Kalau tadi kan sepertiga buat yang kurban, jadi kan tinggal dua bagian. Itu bagian sepertiga lagi buat pekerja atau sepertiga lagi buat masyarakat? Sebetulnya ini dari segi hak itu ya. Hak peserta itu ada sepertiga. Namun 2/3-nya itu tetap dibagikan kepada masyarakat, ya, masyarakat fakir miskin dan masyarakat sekitarnya. Bukan haknya si pekerja dalam penyelenggaraan daging kurban tersebut, tapi adalah hak masyarakat secara keseluruhan. Nah, sedangkan si pekerja tadi kalau dia mau diberikan upah kerja atau uang lelahnya itu diambilkan dari biaya pembelian yang kita alokasikan, apakah 50.000-nya atau 100.000-nya per satu bagian kurban. Dan itu disepakati dengan peserta kurban sendiri bahwa ada dana yang kita sisakan dari pembelian ini untuk biaya operasional pelaksanaan penyembelihan, pengolahan daging korban tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pekerja itu nggak dapat daging? Tidak mendapatkan daging tambahan dari karena dia bekerja, tapi dia mendapatkan daging itu tetap sebagai masyarakat dan sama posisinya dengan masyarakat yang lainnya secara keseluruhan. Demikian. Cukup, dan terima kasih untuk persoalan ini untuk menjelaskan sedikit saja. Terima kasih. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.